Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Kenong Jalan-Jalan. Teman-teman, jadi hari ini cuacanya cukup mendung sekali, gerimis. Jadi saya posisi ada di dekat bangunan Lawang Sewu. Nah, itu ya, ini namanya Tugu Muda. Namanya Tugu Muda karena ini mendung, jadi cuacanya tidak terlalu panas. Ini kalau siang hari pas matahari terbit ini di sini panas sekali nih. Jadi kalau sore teman-teman, di sini banyak family anak muda yang kumpul di sini untuk menikmati keindahan di Kota Semarang. Karena ini bundaran pertemuan mau ke Surakarta atau Solo itu lewat sini juga. Nah, depan saya ini namanya Tugu Muda. Ini termasuk situs bersejarah yang ada di Kota Semarang nih. Jadi monumen ini dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur lah di pertempuran melawan Belanda, teman-teman. Lihat. Oh, itu air mancurnya. Nah, ini termasuk jalan nasional yang depan ini. Jadi menghubungkan Kota Solo dan Semarang. Ini bangunannya, ya di situ ada bintang atau bintang, ada ringin, ada kapas. Jadi ini Pancasila lah, sila 1 sampai 5. Kebetulan bintang itu kan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Yang depan itu seperti itu apa? Ukiran, seperti ukiran yang memperjuangkan para pahlawan melawan Belanda. Nah, itu ada bambu runcing. Senjatanya waktu melawan Belanda itu pakai bambu runcing ya. Sedangkan yang kiri itu ada senjata atau bedil yang dipakai Belanda. Itu banyaknya korban-korban dari pertempuran selama 5 hari yang ada di Semarang. Semoga para pahlawan diampuni dosa-dosanya dan diterima sisinya sehingga matinya mati syahid. Amin, teman-teman. Yang depan itu Museum Mandala Bakti. Itu Museum Mandala Bakti, teman-teman. Jadi museum itu punyanya Kodam 4 Semarang itu. Jadi menyimpan waktu Belanda menjajah Indonesia itu barang-barang yang dipakai untuk mungkin pejuang itu disimpan di situ. Itu banyak sekali itu. Jadi itu termasuk museum perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Kita tidak boleh melupakan jas merah. Jas merah itu jangan melupakan peninggalan sejarah. Mungkin akan terulang lagi dengan cara berbeda dan pelaku yang berbeda juga. Itu museumnya. Nah, yang itu kalau kalian ingat itu atau tahu, itu namanya Katedral Katolik punyanya Kota Semarang itu. Kurang kelihatan. Apakah ini peninggalan Belanda apa dibangun setelah Belanda meninggalkan Indonesia atau setelah merdeka? Nah, itu yang namanya ada Udinus. Udinus itu apa ya? Universitas lah, universitas yang ada di Semarang. Universitas Dian Nuswantoro namanya, Universitas Dian Nuswantoro. Nah, itu ada Wisma Perdamaian. Yang tengah itu kayak rumah ini, rumah dinasnya Gubernur Jawa Tengah yang tengah itu. Nah, yang sebelah sampingnya itu dulu rumah apa ya? Kantor dinas pertanahan lah itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa komen di bawah ini. Itu kantor pemerintah Kota Semarang. Isinya apa kurang tahu, membidangi bagian apa saya kurang paham juga.
Nah, nanti yang saya kunjungi itu ada museum peninggalan Belanda, bangunan KAI. KAI-nya Belanda lah istilahnya. Sekarang diambil oleh KAI Indonesia. Oke, teman-teman, saya akan mau ke situ. Suasana sore hari di Kota Semarang, tepatnya di Tugu Muda Semarang. Lalu lintas kendaraan sangat padat sekali. Nah, ini adalah Lawang Sewu, ini pintu masuk. Tarif tiket untuk dewasa 20.000, anak-anak 10.000, wisata mancanegara 30.000. Ini jam operasional jam 08.00 WIB sampai 2.20, Sabtu Minggu sampai Jumat jam 8 sampai jam 20.00 WIB. Oke, kita lanjut. Nah, ini pintu masuk. Oh, tadi itu sana sisi keluar, yang sini sisi masuk. Loket Lawang Sewu. Permisi. Dewasa berapa, Mas? Ada 2 tiket, ada yang biasa, ada yang terusan. Yang biasa ada yang terusan. Gimana? Tiket yang biasa ada yang terusan. Bedanya apa itu? Terusan tambahannya sama wahana imersif. Itu wahananya nonton video. Gimana? Tambahannya sama nonton video. Berapa itu? 30.000 ya? Oke. Yang 30.000 aja, Mas. Immersif. Nah, ini. Jadi ada yang biasa, ada yang immersif. Nanti kita tanya lagi aja. Pakai barcode itu, Mas Yan, Mas. Scan itu. Ya, nanti masuknya scan. Jadi masuknya scan. Oke, makasih, Mas. Ini kita masuk. Masuknya lewat mana, Pak? Oh. Oke. Loket otomatis Lawang Sewu. Nah, ini pintu pertama untuk masuk. Oh, lewat sini. Horor. Ya. Oh, ini bangunan Lawang Sewu. Ini bangunan difoto dan dibuat bingkai. Kita masuk. Ya. Kakak, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, ini kakaknya ambil paket imersif atau terusan. Ini nanti tiketnya jangan sampai hilang dulu ya. Disimpan, nanti ditunjukin ke petugasnya saat kakaknya masuk di ruang imersif. Imersif. Iya. Iya. Jadi jangan sampai hilang dulu ya, Kak. Silakan. Oke. Oh, nanti ada tiket masuk terusan imersif. Ini teman-teman, kalau mau nitipkan barang di sini ada juga. Kita masuk seperti zaman kolonial Belanda ini. Jadi seperti sebelum kemerdekaan kita masuk ruang sini. Nah, kita masuk bentar. Ini gedung museum ke kiri, ruang audio. Nah, ini ada musola, ada toilet, ruang menyusui, ruang P3K ke kiri. Jadi tampilan dari halaman luar gedung Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang. Nah, masuk.
Jadi gedungnya ini ada 2 lantai, lantai dasar dan lantai 2. Kita cek satu persatu. Dan di dalam museum ini isinya apa ini? Jadi teman-teman, saya jelaskan secara singkat. Kita sudah masuk ke komplek Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu ini diambil dari bahasa Jawa, namanya pintu 1000. Tapi pintunya itu hanya 429 unit. Yang 1000 itu jendela yang ada di dekat pintu. Nah, ini adalah miniatur atau replika kecil bangunan Lawang Sewu. Jadi apa bedanya miniatur sama diorama? Teman-teman bisa komen di bawah ini. Nah, ini rencana renovasi itu kemarin 2010. Itu direnovasi besar-besaran oleh PT KAI, teman-teman. Jadi ini yang punya ini PT KAI. Nah, Lawang Sewu ini dulunya punyanya Belanda. KAI-nya Belanda yang ada di Kota Semarang ini, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, mungkin dulu ini Kota Semarang ini sudah panas ya. Jadi bangunan ini banyak ventilasi lah, atau bangunan dibuat ribuan itu biar tidak terlalu panas. Nah, ini kayak gini nih replikanya. Ini bangunan utama ini, infonya ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Nah, sedangkan bangunan tambahan, jadi ada bangunan pertama, ada bangunan kedua itu tahun 1916 dan selesai 1918. Ini itu ruang tiket lah. Ini gedung untuk aktivitas perkantorannya, teman-teman. Jadi kenapa direvitalisasi ini? Tujuannya itu untuk agar cagar budaya peninggalan Belanda itu tidak hilang gitu. Terus semua itu kayak yang rusak-rusak lah, kayak pintunya, atapnya, lantainya, dindingnya atau langit-langitnya itu diganti semua, tapi tidak merubah dari coraknya atau bentuknya dari bangunan Lawang Sewu ini. Ini kayak gitu. Kurang tahu berapa hektar ini. Bangunan 1, bangunan 2. Di situ ada menaranya, ada tempat penampungan air, ada halamannya. Sangat bagus dan terstruktur rapi sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ulasan singkat dari Stasiun Manggarai. Jadi Stasiun Manggarai itu berasal dari nama Manggarai yang budak-budak Manggarai yang didatangkan dari NTT pada abad 19 dan 20. Nah, ini Stasiun Pasar Senen. Karena dinamakan Stasiun Pasar Senen karena terletak di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ini Stasiun Pasar Senen, ini Stasiun Tanjung Priok. Ini sejarah kereta rel listrik yang ada di Jakarta. Jadi Belanda udah membangun ratusan bahkan ribuan kilometer dan stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa. Ini Stasiun Beos Jakarta Kota. Dan masih banyak lagi, kita lanjut. Ini ruang ketiga. Ini Stasiun Jakarta Kota sebelum dan sesudah. Tahun berapa ini tidak dicantumkan. Ini Stasiun Pasar Senen, ini Stasiun Bondowoso, Stasiun Bundi, Stasiun ini Lawang Sewu, kantor gedung SCT Tegal. Dan masih banyak lagi. Ini ruangan yang keempat ini. Oh, ini ada batik khas Jawa. Jadi seorang perempuan lagi membatik.
Ini suasana bangunan Lawang Sewu zaman dahulu. Nah, ini museum kereta yang ada di depan pinggir jalan. Nanti saya akan sana. Jadi ini museum kereta yang udah dipensiunkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini stasiun Purworejo zaman dahulu, bangunan peninggalan Belanda. Stasiun Purwokerto, ya ini stasiun Cilacap. Ini stasiun Solo Kota, di Solo Balapan nih. Stasiun mana lagi nih? Stasiun Yogyakarta. Kayak gini teman-teman struktur bangunannya. Jadi ini infonya, batanya ini, keramiknya ini, dan penunjang-penunjangnya itu diimpor langsung dari Eropa. Nah, ini dari Belanda batunya ini. Nah, sedangkan keramiknya ini diimpor dari Itali ini. Ini masih asli nih, 1908 ya. Nah, ya. Uniknya bangunan ini tidak pakai struktur besi, di dalamnya murni batu ini. Maha dahsyat ya, bangunan dari arsitektur terutama Belanda itu sampai sekarang masih kokoh dan kuat. Bahkan jembatan-jembatan, rel kereta api, bangunan, gedung-gedung tahan gempa, tahan terhadap erosi dan korosi sampai sekarang. Ini bangunan pintunya kayak gini, berbentuk pintu lipat. Makanya ini jendelanya ini ada 1000 infonya, sedangkan pintunya 400 berapa, 29 atau berapa ini. Tapi infonya ini sebagian banyak yang hilang pintunya, jadi dibuat yang baru. Nah, dulunya di dalam sini itu ada rolling door nih, rolling door di atas nih. Nah, jadi pintunya rolling door dan pintu lipat, 2 pintu. Masuk ini bisa. Ini adalah miniatur dari lokomotif tipe E1060. Ini miniaturnya begini. Ini miniatur kereta juga. Ini bangunan stasiun. Ini ada rel kereta, ada kereta api. Ini jembatan, jadi bangunan jembatan zaman Belanda kayak gini, ada penyangga lengkungan gini. Jembatannya, tapi jembatan mana keterangannya tidak ada. Ini telepon zaman dahulu, jadi komunikasi antar divisi, antar daerah mungkin pakai gini. Ini telepon juga. Ini mesin ketik zaman Belanda, buatan Jerman. Nah, ini apa? Ini masinis. Jadi pakaian dinasnya kayak gini, serba putih dan pakai topi warna putih. Itu yang merah. Ini ada yang hitam. Oh, ini kepala stasiun. Pakaian dinas periode PPKA. Ini pakaian dinas periode DKA masinis tingkat 2. Ini kepala lokomotifnya ini. Masih berupa bahan bakarnya kayu. Kalau di Sumatera batu bara. Itu lonceng, menandakan keberangkatan dan pemberhentian kereta api. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya ya. Nah, ini teman-teman, kalau mau ke lantai 2 itu
ada biaya tambahan 100.000, 50 untuk tiket, 50 untuk tour guide. Ditunggu bentar kah? Sebenarnya itu 50. Jadi 50.000 lagi untuk bayar kemarin. Oh iya. Tapi itu barengan aslinya. Barengan Kalau aslinya. misalkan Mas ada 10 orang, itu 50.000 itu untuk 10 orang. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun 5, 10, 50 aja gitu ya? Ya, 50. Tapi karena kebetulan Masnya sendiri, bayar jadi kena 50. Oh iya. Kalau misalkan berlima, 50 berarti kan bagi 5, 10.000 masing-masing. Iya, lebih murah ya istilahnya. Betul. Yang itu. Oh iya, lanjut aja. Nah, sama-sama. Oke Pak. Kita bentar aja ke atas. Dengan Pak siapa Pak? Haryono. Pak Haryono. Ya. Oh. Dari mana? Dari Banjarbaru, dari Oh. Kalimantan Selatan. Udah lama di sini Pak? Tugas di sini. Udah lebih 10 tahun Pak? Dari 2004. 2004 ya? Belum direnovasi ya? Ya? Sebelum direnovasi ya? Ini lantai 2 ini Pak? Ini lantai 2-nya. Ntar kita gede sampai ke lantai 3. Iya. Jadi ini dulu kantor apa ini Pak? Ini dulu dipakai Belanda untuk kantor kereta api. Oh, dipakai ke kantor kereta api? Ya. Kaca ini masih ori. Mana Pak? Oh. Kaca ini bikinan Belanda. Hmm. Dibuat di Belanda itu tahun 1870. 70. Ya. Oh, setelah kemerdekaan berarti? 1970? Belum tuh. 1870. Ya. Oh, 1870. Jadi gambar-gambarnya ada artinya. Itu ada perempuan 2. Ya. Di tengah-tengah perempuan 2 itu ada simbol kereta api Belanda. Oh, itu Pak? Ya. Tengah itu? Ini roda nih. Oh, roda itu. Yang warna putih atas bawah itu uap. Oh, gitu maksudnya ya? Ya. Jadi perempuan 2 itu menyebutkan kejayaan, keberuntungan, kemakmuran orang Belanda. Jadi ada Dewi Venus sama Dewi Fortuna. Oh ya, ada boleh keberuntungannya Pak ya. Dengan gambar ayam jantan putih, Oh, yang di atas itu? simbol negara mana? Prancis. Ya. Oh, Prancis ya. Yes. Ada gambar pedang peti kapas, Oh, kurang hafal itu. itu simbolnya di Batavia. Oh ya, Batavia. Perempuan sama singa atas. Oh ya itu, singa Nah, itu. itu simbolnya di kota Semarang. Belanda atas sendiri. Mahkota singa. Sana itu Pak? Ya itu atas. Oh, itu Belanda itu. Jadi dia pemimpin dari negara-negara Eropa. Ya, jadi gambar Bango. itu di kota Belanda namanya Den Haag. Oh, Den Haag. Kalau ibu kotanya ini, ibu kotanya itu putih merah. Itu Pak? Itu Amsterdam. Amsterdam ya. Jadi ada gambar kaca itu menyebutkan kejayaan, kenegaraan sama perkeretaapian. Iya. Nah, itu kacanya ini. Kalau lambang Semarang mana Pak? Ya. Lambang. Ini ada mana lagi? Komisaris kereta api Belanda ini. Oh. Nah, jadi ini untuk komisarisnya. Ini. Oke, lanjut Pak. Ya. Ini bisa melihat kemana-mana bisa kelihatan semua. Oh. Jadi kalau Tugu Muda itu untuk mengenang waktu anak-anak muda perang sama Jepang. Dibangun Tugu Muda. Selama 5 hari itu Pak? Ya, pertemuan hari di Semarang. Oh, itu iya. mengenang. Oh, sama Jepang ya, bukan sama Belanda ya? Bukan. Oh, sama Jepang. Itu pertemuan 5 hari. Berarti Jepang udah menguasai gedung ini berarti Pak? Ya, tahun 1942 Jepang menguasai gedung ini. Oh, jadi setelah direbut oleh Jepang, maka ada perang sama Jepang. Jadi Tugu Muda itu mengenang pertempuran antara rakyat Indonesia melawan Jepang, bukan Belanda ternyata. Oh iya.
Ini kalau dilihat ini bagus ya kacanya. Iya. Itu bagus. Semakin sore semakin gelap. Ini kalau malam tidak ada lampunya nih, Pak. Penerangan. Ada ya. Oh, ini ada lampu di atas nyala. Kalau di sini bangunannya kebanyakan serba ini, Pak, tertutup, Pak, ya. Banyak tembok ya. Kalau di bawah tadi kan banyak pintunya. Jadi mungkin yang panas di area bawah apa di mana, Pak? Kok banyak pintunya? Kalau gedungnya kan ada lantai 3-nya. Ya. Itu fungsinya untuk meredam hawa panas. Oh. Kalau bangunan strukturnya sama juga, Pak, dari diimpor dari Eropa juga, Pak. Ya, lupa. Ini aja dari Jerman ini. Oh, yang ini. Ya, Ini masih granit ini. bangunan asli ini, Pak. Asli masih ori semua nih. Oh, ini, Pak. Sama yang di atas itu kan pakainya baja. Baja. Nah, ini ori semua. Nah, ini apa namanya, Pak? Istilahnya kalau orang Indonesia itu apa? Yang paling di bawah atap itu namanya apa? Lonteng. Ya, lonteng. 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 Ini lantai 3 ini, Pak. Lantai 3. Ini dulu waktu masa Jepang, ini kena bom. Oh, ini kena bom ini. Ini besinya besar. Ini masih asli nih, Pak. Asli. Sampai atas. Ya. Oh. Nah, ini. Nah. Tuh, atasnya mortir. Oh, itu kena mortir itu. Jadi pejuang pribumi itu dulu tinggalnya di sini gitu. Ya, jadi Jepang itu mau ngebom, nembak. Itu nggak keluar tapi kena sini. Kena sini. Oh. Ya. Tapi nggak ada yang tewas, Pak, ya. Ya. Oh, ini masih asli ya. Ini bangunan Belanda ini. Belanda semua. Tahun 1900 masih asli, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. 3 tahun berdiri. Iya. Jadi awal dibangunnya tanggal 27 Juli tahun 1904. Iya. Jadinya tanggal 27 Juli 1907. 3 tahun. 3 tahun. Dua ini, Pak, ya, 2 periode ya. Ada yang satu periode pertama, periode kedua gitu ya. Ini yang menara ini, Pak. Ini menara fungsinya untuk penampungan air. Oh, bukan menara pandang ya? Iya, turun penampungan air. Oh, penampungan Itu air. ada pipanya itu, ini pipanya air semua. Masih digunakan sampai sekarang, Pak? Oh enggak, itu udah putus. Udah putus. Pipanya. Oh, ini. Atas itu tadi. Oh, itu tank. Itu peninggalan Belanda ini, Pak? Belanda semua, teman. Masih awet ya, Pak. Besi itu, Pak, ya? Si tangganya masih ori. Oh, tangganya ini masih ori ya. Si Tuh. semua. Ya. Padahal dulu ini dicat juga kan? Oh iya. Dicat. Bisa awet juga. Penampung airnya berarti ada 2, Pak? Ada 2. 1, 2. Sama itu. Itu kan? Iya. Oh, itu ada 2 tuh. 1, 2. Ini atap lama juga, Pak? Atap dari bawah tadi. Oh, ada di bawah tadi. Yang kaca patri, Ah. ini atapnya ini. Oh. Lakonnya itu. Gimana, Pak? Kayak mutar tadi kan? Oh, ya. Nah, Ini masih asli ya? ini masih ori. Diimpor dari Eropa ya, Pak ya? Pak, ori. Eropanya mana, Pak? Tepatnya Dari Itali. Yang buat uji nyali itu sebelah mana, Pak? Dulu pernah. Gedung ini yang itu yang gedung B. Itu buat uji nyali dulu ya? A. Iya. Kalau ini A itu B. Oh, Kalau masuk buka lagi iya, basementnya. iya. Udah ke sana belum? Belum. Oh, nah, masuk. Gitu. Oh, dibuka juga situ. Buka. Ini udah selesai nih, Pak? Ya? Kemana lagi nih? Ya, itu. Turun ya? Iya. Iya, iya. Jati semua. Yang plafon atas ini jati semua Jati ini? semua ini ngambilnya di Indonesia di Blora. Oh, di Blora ya? Pakai kereta api itu, Pak? Oh dulu ya kereta api mas.
terkenal jatinya tim Blora itu ya. Ini sampai ini masih ori semua nih pintunya. Oh, yang ini ori semua. Ori semua. Jati bagus amat. Jati. Dibangun Belanda Ya. sampai awet dan kokoh sampai sekarang. Pintunya aja masih ori, akselnya. Teman-teman, di sini ada paket imersif. Jadi paket imersif itu nanti nunggu peserta yang lain datang juga. Kira-kira 15 sampai 10 menit dari tunggu saya ini nanti akan ada film 3 dimensi gitu infonya. Kita lihat yang di setel itu apa nanti. Kamera handphone aja untuk foto dan video kita nanti di dalam ya kak ya. Dan saya ingatkan kembali kakak itu di ruangan yang ketiga tidak diperbolehkan untuk bersender atau menyandar di belakang pas kita nontonnya, karena terdapat kaca yang banyak sekali di ruangan tersebut ya kak ya. Di sini akan diceritakan tentang sejarah kereta api dalam sejarah ini. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana aja ini, kakak dari mana ini? Ya kita dari sini aja. Dari sini aja. Kalau kakaknya Iya. dari mana ini kak? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya. Jauh ya kak main sini ya. Iya, Ya. iya. Kakaknya di sini udah keliling? Belum. Pertama kali ke sini atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali. Berarti belum tahu juga dong pintu di sini berapa? Ada yang tahu nggak pintu di sini berapa? 920 kan? Pokoknya nggak sampai 1000. Ya gitu lah. Nah, pintu di sini hanya 928 pintu. Cuman udah diingatnya jadi 1000 saja ya kak ya. Oke, baiklah kita ke ruangan kedua aja sekarang itu. B dan C. Kalau kita di sini sekarang, pintunya B ini bentukannya kakak sekarang ini. Kalau yang A itu di depan, yang ini di belakang. Tapi kalau untuk foto-foto yang bagus itu di belakang harusnya kakak. Yang harus juga itu ada. Cuman kalau sekarang itu udah sore, itu nggak terlalu seperti ya kak ya. Itu lebih baiknya di gedung A. Kalau gedung B ini cuma ada pintu-pintu aja sampai lantai 2. Kalau gedung C ini tempat sejarahnya semuanya kakak di sini. Tapi di antara 3 gedung ini yang pertama kali didirikan di sini adalah gedung C ini juga. Ini dulunya jadi kantor pencetakan tiket di waktu Belandanya, bukan stasiun ya kak, itu kantor pencetakan tiket di tahun 1904. Masih dibantu sama wartawan. Kalau ini cuma kantor sama ya. Kantor percetakan tiket ya kan. Dan di samping saya ini ada materialnya dari Belanda, yaitu batu bata sama gunting. Dan selebihnya dibuat dari Belanda? Iya. Dibuat dari Belanda atau sebenarnya bukan di Belanda, cuma di zaman Belandanya atau oleh tangan kita yang dunia. Dan di tahun 1907 ini udah diresmikan kakak. Dan di sini juga pernah menjadi bawang kedudukan Jepang di tahun 1942, tapi yang dinamakannya dulunya adalah Kantor Urusan Angkatan Darat atau bahasa Jepangnya Rikuyu. Oke, Om. Dan juga pas pengambilan tahun sebelumnya di tahun 1945 itu sama DKI kakak. Jadi di tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu pengambilan lawan dan di tahun 1904 ini menjadi kantor militer Sekutu. Gambar atau foto ini berarti militer itu. ya benar. Ini bukan di sini ya kak ya. Ini adalah tempatnya kantor 24 yaitu kantor pusatnya KAI di Semarang di sini. Udah didirikan tahun ini. Dan sampai tahun 2000
Ini teman-teman, ini adalah museum kereta api peninggalan Belanda. Ini dibuat di Jerman. Jadi dibuat 1908. Infonya berhenti itu selesai 1980. Jadi ini bahan bakarnya kayu. Nah, ini dulu rutenya itu Semarang Jatirogo, infonya gitu. Mungkin buat ngangkut kayu juga dari Blora dibawa ke Semarang atau Semarang ke Blora. Oke, dengan berakhirnya video penayangan saya tentang kereta api ini, maka sampai di sini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.